saja acara kita pada sore hari ini. Silahkan Miss Heijin untuk memulai presentasinya. Waktu dipersilahkan. 네, 이혜진님 시작하시면 됩니다. 네, 반갑습니다. Hai, senang ketemu kalian semua. 촬영 요정 왔다 이혜진 인사드리겠습니다. Oke, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Lee Hye-jin. 다시 만나 뵙게 돼서 너무 반갑고요. Nah, akhirnya kita bisa ketemu lagi dan saya sangat senang ketemu kalian semua. 저는 애터미 하기 전에 보험 컨설팅을 한 10년 정도 하고 있었습니다. Sebelum saya bergabung dengan Atomy, saya bergabung dengan usaha asuransi selama 10 tahun kurang lebih. 정말 열심히 살았어요. 근데 부자가 되기는 힘들더라고요. Waktu itu saya bekerja sangat keras, tapi sayang sekali tetap saja tidak bisa menjadi orang yang sukses atau yang kaya. 무엇보다 자녀 문제, 노후 문제가 너무 불안했어요. Dibandingkan dengan apapun, pasti masalahnya banyak yang datang pada saya waktu itu. 지금은 애터미를 만나서 너무 행복합니다. Nah, sekarang saya bertemu dengan Atomy, jadi saya sangat bahagia. 자녀들한테도 떳떳하고 자랑스러운 엄마가 되고 노후 문제도 걱정이 없어요. Nah, kepada anak-anak saya juga saya menjadi ibu yang bisa dibanggakan dan saya tidak mengkhawatirkan tentang apapun. 네, 일을 하면서 가장 중요한 게 관계 사업이라는 거를 다 아실 거예요. Teman-teman di sini semuanya tahu kan kalau Atomy itu adalah perusahaan yang usahanya itu tentang koneksi. 스폰서와 파트너 관계가 그만큼 중요한 것 같습니다. Nah, berhubungan dengan itu, sponsor dan partner itu adalah sesuatu yang paling penting. 나는 누군가의 스폰서이고 또 나는 누군가의 파트너입니다. Nah, saya itu adalah sponsor bagi orang lain dan partner juga bagi orang lain. 그 관계에 대해서 잠깐 설명을 해드릴게요. Nah, tentang hubungan itu saya akan menjelaskan kurang lebih sedikit nantinya. 화면 공유를 통해서 설명을 해드리겠습니다. Oke, sambil dilihat share screen-nya, saya akan menjelaskan. 네. 스폰서와 파트너의 역할이 있습니다. Nah, di sini ada peran dari sponsor dan juga partner. 가장 중요한 관계가 협력이겠죠. Nah, hubungan yang paling penting itu adalah usaha bersama kan ya. 잠깐 글을 하나 읽고 시작을 할게요. Nah, kita akan baca sedikit, kemudian akan mulai langsung. 네트워크의 성공 비결은 Oke, kunci dari keberhasilan dalam network atau koneksi. 약점은 도와줍니다. Oke, untuk yang kelemahannya dibantu. 부족한 게 있으면 채워줍니다. Kekurangannya diisi. 허물이 있으면 덮어주세요. Jika ada kelalaian ditutupi. 비밀도 지켜주세요. Oke, rahasia juga dilindungi. 실수는 감춰주고 Kesalahan disembunyikan. 장점은 칭찬해주세요. Untuk hal yang baik atau nilai positif dipuji. 능력은 인정해주세요. Untuk semua usahanya selalu divalidasi. 사람을 얻는 것은 행복을 얻는 것입니다. Mendapatkan orang yaitu mendapatkan kebahagiaan. 사람을 잃는 것은 행복을 잃는 것입니다. Kehilangan orang juga kehilangan kebahagiaan. 기쁨도 슬픔도 성공도 실패도 사람으로 연결되는 것입니다. Kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan dan juga kegagalan itu semuanya berhubungan dengan orang. 현명한 스폰서의 역할과 마음 자세를 이야기해요. Nah, di sini ada bagaimana sikap untuk mendapatkan sponsor yang cerdas. 스폰서는 있어야 할 자리에 있는 게 리더의 역할입니다. Sponsor itu harus ada dan yang paling penting di sini adalah leader. 결국 우리 일은 국제 사업이에요. Nah, usaha kita ini kan adalah usaha yang internasional. 그대로 따라 배웁니다. 내가 바로 서야 합니다.
Maaf, tadi sebelumnya adalah usaha yang untuk di-copy atau ditiru. Nah, jadi kita menggunakannya seperti apa yang kita lihat. 무엇보다 책임감이 있어야 되는데요. Nah, dibandingkan apapun itu, yang pastinya tanggung jawab itu yang paling penting ya. 파트너를 데려다 놓고 알아서 하겠지 하는 무책임한 행동은 하지 않아야 합니다. Oke, kita tuh nggak cuma mengantarkan partner kemari, kemudian cuma dilepas aja seperti itu. 저는 그렇게 안 하는 사람이 가장 나쁜 사람이라고 생각해요. Oke, menurut saya orang yang seperti itu adalah orang yang buruk atau orang yang jahat. 그리고 스폰서는 끊임없이 공부를 해야 합니다. Nah, dan juga sponsor itu harus tanpa berhenti terus belajar. 먼저 본인이 솔선수범하고 항상 파트너들의 성공을 위해서 끊임없이 공부와 노력이 필요합니다. Pertama, kita harus mendapatkan partner, kemudian demi kesuksesan kita harus terus belajar dan terus berusaha. 최소한의 간섭을 하고 최대한의 도움을 주는 것이에요. Yang paling penting adalah kita memberikan campur tangan lebih sedikit, tapi bantuan lebih banyak. 결국 마지막은 복제입니다. Pada akhirnya di sini kita adalah mengcopy atau menduplikasi. 이것만 생각하면 어떻게 행동해야 할지 스스로 알고 있어요. Jika kita melakukan ini, bagaimana yang harus kita lakukan, kita akan tahu sendiri nantinya. 현명한 파트너의 역할과 마음 자세도 설명하겠습니다. Selanjutnya lanjut ke partner yang cerdas. Di sini perannya seperti apa? Kita akan lihat di penjelasannya. 나 혼자서라도 있을 수 있는 힘이 있어야 합니다. Kita harus punya kekuatan yang kita miliki bahkan kalau kita sendirian aja. 스폰서가 있든지 없든지 혼자서 있을 수 있는 힘이 성공의 비결이에요. Nah, rahasianya itu adalah kita harus mempunyai rahasia dari kesuksesan itu kita harus mempunyai kekuatan untuk bertahan walaupun ada atau tidak ada sponsor. 앞으로 오게 될 파트너를 키울 준비 과정이라고 생각을 하시면 됩니다. Nah, di situ adalah proses untuk kedepannya kita mendapatkan partner dan juga membimbing para partner tersebut. 애터미에서 모두 성공을 하고 싶으시죠? Nah, semuanya yang di Atomi ini pasti ingin sukses kan? 그러면 모든 세미나 미팅에 참석하는 것이 1번입니다. Nah, yang pertama yang paling penting adalah semua seminar dan meeting itu harus dihadiri. 완벽한 스폰서는 없습니다. Nah, sponsor yang sempurna itu sebenarnya nggak ada. 항상 좋은 점을 바라보세요. Nah, tapi kita harus melihat yang baik-baiknya aja. 스폰서와의 믿음이 형성이 돼야 되는데요. Nah, kita juga harus membina kepercayaan dengan sponsor kita. 언제 그만둘지 모를 파트너를 스폰서가 어떻게 믿겠습니까? Kalau partner yang kita tidak tahu kapan bisa berhenti, bagaimana sponsornya itu bisa percaya? 파트너는 스폰서에게 믿음을 주어야 본인 사업이 잘 됩니다. Untuk para partner ini harus memberikan kepercayaan kepada para sponsor, jadi untuk usaha kita bisa berjalan dengan baik. 스폰서에게 있어서 파트너가 한 명일 때 가장 겸손해야 합니다. Kepada sponsor, partner itu harus saat berhadapan itu harus menjadi orang yang rendah hati. 그때 많이 배웁니다. Nah, di saat itu kita banyak belajar. 내가 스폰서에게 또 다른 파트너가 나올 때를 생각합니다. Saya berpikir bagaimana saat bertemu sponsor itu untuk menemukan partner yang lainnya. 항상 스폰서는 나를 돌봐줄 수가 없어요. Sponsor itu nggak bisa membantu saya seterusnya. 그때 정말 겸손하게 배우고 세미나에 참석하고 이게 필요합니다. Nah, ya di situ kita harus berusaha dengan keras, belajar, datang ke semua meetingnya dan berusaha untuk mendapatkannya. 어차피 애터미는 두 명을 성공시키는 일입니다. Nah, bagaimanapun Atomi ini adalah perusahaan yang menjamin kesuksesan dari dua orang ini. 그 생장점이 바로 내가 돼야 되잖아요. 내가. Nah, orang yang bisa berhasil itu, yang berkembang, itulah kita. 내 사업이라는 마음가짐을 항상 갖고 계시면 됩니다.
Jadi kalau kita menggunakan hati saat saat menjalankan usaha ini, pasti semuanya bisa berhasil. 항상 스폰서를 존중하고 나도 누군가의 스폰서가 된다는 걸 기억하세요. Nah, silakan diingat kalau kita itu harus menghormati sponsor kita dan juga bisa menjadi sponsor bagi semua orang. 성공의 8단계 다 아시죠? Nah, semuanya pasti tahu kan 8 tangga dari keberhasilan. 비전을 보고 꿈과 목표가 생겼으면 Kalau kita mempunyai visi, kemudian kita mempunyai mimpi dan tujuan setelah itu, 결단을 내리게 됩니다. pasti kita bisa membuat keputusan. 비전을 볼 수 있도록 안내는 할 수 있어도 Oke, demi si visi ini bisa terlihat, walaupun kita bisa langsung mengumumkannya, 비전과 결단은 본인 스스로 해야 합니다. nah kita harus bisa melakukannya sendiri untuk visi dan juga proses ini. 행동 역시 남이 해주는 것이 아니라 본인 스스로 해야 합니다. Bukan dilakukan oleh orang lain, tapi ini harus kita lakukan sendiri. 명단을 작성하죠. Nih, kemudian kita harus mempunyai list nama. 그리고 초대를 합니다. Kemudian kita harus mengundangnya. 우리 애터미일에 가장 또 중요한 게 초대입니다. Yang paling penting dalam Atomi ini salah satunya, yang lain lagi itu adalah mengundang. 초대를 잘하셔야 사업자가 나옵니다. Kalau kita bisa mengundang orang lain dengan mudah, pasti usaha kita bisa berjalan dengan lancar. 밖에서 제품 전달 많이 하시죠? Di luar di sini pasti banyak yang menawarkan barang-barangnya kan. 제품 전달의 목적은 시스템으로의 초대입니다. Nah, tujuan dari menawarkan barang itu adalah mengundang ke sistem. 시스템 초대는 여러 가지가 있어요. Ada beberapa jenis untuk mengundang ke sistem ini. 아카데미, Akademi, 줌, 제품 초대 줌, 이런 다양한 초대가 있죠. Oke, Zoom dan juga media-media lain pasti banyak ya untuk yang mengundang ke sistem ini. 저도 일을 해보니까 밖에서 여러 번 만나는 것보다 그분들을 초대를 하니까 사업자가 생겼습니다. Nah, pasti saya juga mengalami ini. Jadi beberapa kali saya menemukan orang di luar, kemudian saat diundang dan dia ikut bergabung. 1번부터 4번까지는 파트너의 몫입니다. Dari nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah tugas dari para partner. 파트너가 초대한 사람이 비전을 보게끔 스폰서가 도와줍니다. Jadi orang yang diundang untuk partner ini harus sampai si visinya itu terlihat, baru nanti kita bisa menjadi sponsornya. 파트너 또한 언제까지 파트너에 머무르지 않고 스폰서가 될 것입니다. Oke, untuk sponsor ini adalah partner yang tidak berhenti sampai kapanpun dan kemudian nanti akan menjadi sponsor. 스폰서의 역할을 제대로 하려면 Oke, kalau kita ingin menjadi sponsor yang baik, 시스템에 합류하여 제대로 배워야 파트너에게 제대로 복제시킬 수 있습니다. kita harus bergabung kepada sistem, kemudian mengajarkan kepada para partner ini untuk mengcopy apa yang kita lakukan itu. 저는 지금 3년 6개월 애터미를 했는데요. Nah, saya ini sekarang sudah 3 tahun 6 bulan untuk bergabung dengan Atomi. 단 한 번도 시스템에 빠져본 적이 없습니다. Dalam waktu itu saya tidak pernah sekalipun tidak hadir di dalam sistem ini. 우리 일은 방문 판매가 아니에요. Nah, kita itu tidak mengunjungi sambil berjualan begitu. 물론 물건을 전달을 하지만 Walaupun memang betul kita harus menyampaikan produk-produknya, 조직을 만드는 일입니다. nah kita di sini adalah membangun koneksi. 본질이 중요해요. 본질. Nah, yang paling penting adalah kualitasnya. 그러면 처음부터 목표가 중요한데요. Nah, yang pertama dari awal itu memang yang paling penting adalah tujuannya. 자, 여러분은 오토 판매사 아니면 팀장을 어떤 걸 처음부터 목표를 가지고 달리신가요?
Nah, di sini ada yang berbedakah dari yang pertama itu untuk penjualnya dan juga ketua tim yang ada di sini? 저는 처음 시작부터 팀장을 목표를 가지고 뛰었습니다. Waktu itu saya pertama kali bergabung, saya menggunakan tujuan dari ketua tim dan berlari dalam usaha saya. 판매사가 되겠다란 생각만 하면 제품만 전달해요. Kalau kita hanya berpikir sebagai penjual, kita hanya menjual si barangnya aja. 결국 배달의 기수가 되는 거죠. Nah, 배달. pada akhirnya kita akan mengantar kepada konsumen untuk produk-produknya itu. 하지만 처음부터 팀장이 되겠다란 마음이 있으면 Nah, 사람이 중요합니다. tetapi kalau kita mempunyai pemikiran ketua tim dari awal, pasti kita akan berpikir kepada mendapatkan orang atau koneksi di situ. 그래서 한국에서는 뭐 선크림 하나를 주문하더라도 기쁜 마음으로 갑니다. Nah, jadi kalau di Korea sendiri, walaupun hanya untuk menyampaikan satu botol sunscreen, itu kita harus melakukannya dengan senang hati. 기름값도 안 나올 수 있어요. 죄송합니다. 잘 안 들립니다. 네. 시스템에 참여하는 거예요. 세미나 참석 처음부터. 그러니까 사람을 만나는 것은 이런 시스템으로 초대하기 위해서 그 작은 것 하나도 물건을 전달하러 갑니다. Nah, di situ kita harus menyampaikan barang-barang itu sambil untuk menyampaikan sistem, sambil mengundang orang-orang ini untuk bergabung pada sistem kita. 오토 판매사가 목표인 사람은 제품 전달에 집중해요. Nah, kepada orang yang tujuannya itu hanya berjualan, pasti dia hanya berjualan si barangnya aja. 하지만 처음부터 팀장이 목표인 사람은 제품을 전달하면서 지속적인 만남이 중요합니다. Tapi orang yang mempunyai pikiran sebagai tim leader atau ketua tim ini, dia pasti akan menyampaikan barang-barang tersebut sambil mengundang orang atau menemuinya secara terus-menerus. 우리는 시스템 안착과 조직 형성입니다, 결국. Nah, pada akhirnya di sini kita tidak bisa membentuk kepercayaan atau hubungan di dalam sistem ini. 오토 판매사가 목표인 사람은 좌우 250만 PB면 끝이에요. Orang-orang yang berpikiran hanya untuk berjualan antara kanan dan kiri itu semuanya 2.500.000 PV itu udah cukup. 애터미는 조직 유통 사업입니다. Tapi kalau Atomy itu usaha yang tidak berhenti. 팀워크예요. 팀워크가 그래서 중요합니다. Nah, di sini adalah teamwork yang paling penting, jadi kerjasama itu yang paling penting. 마음을 먹으셔야 돼요. 마음을 Ya. 먹으셔야 돼요. Untuk karena itu kita harus menjalankannya dengan hati. 그리고 애터미는 분위기 사업입니다. Nah, jadi Atomy ini juga usaha dengan suasana yang enak. 이 분위기를 계속해서 으쌰으쌰 긍정의 에너지로 하셔야 해요. Nah, dengan itu kita harus membangun suasana yang semangat yang terus-menerus kepada orang-orang di sekitar kita. 저는 그렇게 복제에 초점을 맞추었기 때문에 지금 밑에 파트너 사장님들이 그대로 복제가 됐습니다. Nah, karena saya melakukan itu dan berpikir sebagai tim leader, makanya sekarang saya mendapatkan partner-partner yang juga bersemangat. 의욕적인 목표가 인생을 즐겁게 합니다. Oke. Untuk untuk tujuan yang bergairah ini pada hidup kita juga akan memberikan kesenangan yang sama pula. 스폰서는 항상 의욕이 있어야 돼요. Pada sponsor ini pasti harus memiliki kemauan atau keinginan. 처진 모습을 보여서는 안 됩니다. 파트너한테. Kepada partner nggak boleh itu kita lemes-lemes aja. 설득의 3요소 다 아시죠? Nah, di sini semuanya tahu kan tentang 3 faktor dari persuasi. 우리 일은 그중에 가장 중요한 게 에토스, 인격이라고 알고 계시죠? Nah, yang paling penting di antara 3 itu adalah sifat seperti yang kita tahu. 인격, 논리, 감정이 있겠지만은 Nah, walaupun ada sifat, teori dan juga perasaan di dalamnya. 인격이 60%를 차지합니다. Untuk sifat ini 60% itu akan berpengaruh.
그러기 위해서 우리는 각자가 말을 진정성 있게 해야 합니다. Nah, untuk karena itu kita harus berbicara dengan jujur kepada orang-orang yang akan menjadi partner kita. 그리고 옷차림이 중요해요. Nah, kemudian cara kita berpakaian itu juga penting. 일을 한다고 했는데 그냥 대충 아무렇게나 하시는 분은 없으실 거라고 생각을 합니다. Ya, walaupun kita ingin berusaha, tapi kalau dilihat tidak pantas, tapi bisa juga nanti kita akan gagal di dalamnya. 그리고 올바른 행동, Oke, kemudian untuk kelakuan yang baik, 풍기는 이미지, kemudian etika juga, dan juga image. 그리고 항상 고생한 말투, Oke, tekad untuk tetap berusaha keras. 칭찬해 주세요. 파트너를 많이 칭찬해 주세요. Nah, kepada partner yang mempunyai faktor-faktor ini, tolong dipuji ya. 점점 더 잘할 거라는 걸 믿어주세요. Nah, tolong percaya juga kalau mereka akan menjadi lebih baik ke depannya. 빨리 이렇게 성장한 사람도 있고 늦게 성장한 사람도 있습니다. Nah, karena ada orang tuh yang suksesnya itu cepat banget, ada juga orang yang suksesnya tuh agak sedikit terhambat. 파트너는 우리가 믿어주는 그 믿음으로 자랍니다. Nah, kita harus membangun kepercayaan kepada partner dari hal itu. 나에게서 풍기는 향기는 어떤 향기인지 생각해 보셨어요? Nah, kepada kita itu etika atau image seperti apa sih yang akan diberikan? 인품의 향기가 나오는지, 욕심의 향기가 나오는지. Apakah itu akan datang bau yang harum atau akan bau keserakahan aja gitu. 결국 우리 일은 집중하는 건데요. Nah, pada akhirnya di sini yang paling penting adalah tentang fokus. 저는 잠깐 제 얘기하면 저는 애터미 하면서 사람을 많이 만나야 된다고 생각을 했습니다. Nah, kalau berbicara dengan jujur, saya itu dari awal bergabung Atomi berpikir kalau saya gabung ke sini berarti saya harus bertemu dengan banyak orang. 근데 그게 아니었어요. Tapi ternyata bukan begitu ya. 내가 좋아하는 취미, Hobi yang paling saya sukai, 모임, pertemuan, 개인적인 일들, hubungan pribadi lainnya. 그걸 잘라내는 거였어요. Nah, kita bisa melakukannya lewat situ ternyata. 유혹도 많이 들었습니다. Nah, dari situ saya menyadari banyak hal. 네가 그렇게 바쁘냐? Oh, jadi kita harus menggantinya seperti itu ya. 네가 뭐 연예인이냐? Apakah saya ini adalah artis? 그런 거를 잘라내니까 애터미에 집중할 수 있었습니다. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita akan bisa fokus kepada hal yang kita lakukan. 스티븐 잡스가 그랬어요. Steve Jobs juga berkata demikian. 사람들은 집중이란 것을 마땅히 집중해야 할 일에 예라고 말하는 것이라고 생각한다고. Oke, orang-orang kata Steve Jobs itu orang-orang berpikir bahwa fokus itu adalah di saat kita mengatakan iya kepada semua hal yang harus kita fokuskan. 근데 집중은 100개의 다른 좋은 아이디어에 아니오라고 말하는 것이라고 했습니다. Tapi sebenarnya fokus itu adalah kepada 100 ide lain yang datang, kita bisa menggunakan kata tidak dalam menolaknya. 신중하게 선택해야 합니다. Karena kita harus memilih satu hal itu dengan hati-hati atau waspada. 스티븐 잡스가 나는 우리가 한 일만큼 하지 않은 일이 자랑스럽다라고 했어요. Nah, Steve Jobs juga mengatakan bahwa saya itu kita itu harus bangga kepada hal yang kita lakukan sama juga bangga kepada hal yang tidak kita lakukan. 결단은 잘라내는 것입니다. 집중은 잘라내는 것이에요. Nah, fokus itu adalah meng-cut beberapa hal untuk yang paling pentingnya aja. 나는 지금 어떤 대가 지불을 하고 있는지 생각해 보세요. Nah, coba dipikirkan. Sampai sekarang saya sudah memotong beberapa hal aja nih selama untuk sampai posisi ini.
당장 보험 일을 그만두면 소득이 없어요. Nah, pada waktu itu saya berhenti dari usaha untuk asuransi ini dan tidak mendapatkan apa-apa pastinya. 생활이 되지가 않아요. Pada kehidupan saya juga tidak berjalan dengan baik. 근데 애터미 비전을 봤습니다. Tapi saya mendapatkan visi dari Atomi itu. 1년 동안 힘들었습니다. Pada 1 tahun awal pastinya saya sangat susah. 울었어요. 울기도 했어요. Saya juga banyak menangis apalagi saat berdoa. 하지만 그때까지 지불을 하고 Tapi saya cuma terpuruk sampai sana saja. 지금은 그보다 더 풍성한 삶을 살고 있습니다. Nah, daripada hal itu yang saya alami sebelumnya, sekarang saya lebih banyak bahagia. 뭔가 더 좋은 걸 얻기 위해서 Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, 뭔가는 내려놔야 되는 마음이 필요해요. nah kita juga harus mengorbankan sesuatu yang harus kita lepaskan. 집중을 하시게 되면 Jika Anda ingin berkonsentrasi atau fokus, 창의력이 생겨요. kita harus punya kreativitas. 어떤 일을 해야 할지 계속 머리에 생각이 나요. Kita harus memikirkan apa sih pekerjaan yang harus kita lakukan. 그걸 행동으로 옮깁니다. Nah, kemudian dilakukan dengan aksi kita. 가장 하고 싶은 말은 Yang paling saya ingin sampaikan adalah 복제예요, 복제. tolong diikuti atau di-copy. 우리 사업의 결과는 복제입니다. 네. Oke, kepada perusahaan yang kita tekuni sekarang, usaha kita itu adalah usaha untuk mengcopy. 모두 두플리카시. 화이팅 Oh, 하세요. terima kasih nih. Oke, semuanya semangat ya melakukannya. 감사합니다. Oke, terima kasih. 수고하셨습니다. 네. saya boleh tambah sedikit ya? Silakan, Mbak. Ya, oke. Sebentar ya. Tadi yang sedikit ini saya akan tambah tadi itu yang menjelaskan lebih lagi. Yang ini, kita fokus ya kalau memang kita semuanya mau rencananya mau menjadi auto sales master. Tapi Ibu Lee Saronojo Master itu dia yang bicara, saya juga mau sering bicara. Kalau kita yang mau fokus untuk menjadi Diamond Master, kalau fokus auto sales master hanya fokus untuk produk yang antarin produk atau hanya antar produk, kemudian hanya antar aja selesai, dia pakai produk. Kemudian fokus, kalau kita fokus yang Diamond Master, memang antar produk plus kita fokus orangnya. Kalau action itu, kalau sales master, kita kalau fokus hanya mau menjadi target itu auto sales master, hanya fokus memberikan untuk memberi atau antarin barang aja. Tapi kalau kita betul sistem yang kita menjadi fokus Diamond Master, kita mengikuti sistem dan seminar. Kemudian betul-betul kita kalau sales master itu penting hanya fokus 2.500.000 PB. Tapi kalau Diamond Master, kalau pasti kita itu akan bisa bergerak. Anda memang perlu auto sales master, tapi lebih bagus fokus menjadi Diamond Master. Jangan hanya tujuan dan kita target auto sales master. Target kita adalah Diamond Master. Kalau Anda Diamond Master butuh apa? Kiri satu orang, kanan satu, atau kiri dua orang, kanan dua orang menjadi sales master. Makanya Anda menjadi fokus Diamond Master pasti akan akan bangkitkan kiri dua sales master, kanan dua sales master. Makanya Anda yang akan membangkitkan dua orang itu akan bersama-sama, mereka juga Diamond Master, akan berkembang. Makanya Anda jangan hanya membuat auto sales master. Kalau auto sales master, ada auto sales master, auto Diamond Master itu fokus Diamond Master apa? Kalau auto sales master malam jam 11 atau jam 10 waktu Indonesia, dia
TV, oh saya udah kiri banyak, kanan berapa kurang, 300 tutup selesai. Kalau Diamond Master, kalau fokus Diamond Master, leader yang saya fokuskan, misalnya ada kiri 2, kanan 2 orang, fokuskan. Mereka menjadi pairing atau enggak. Mereka menjadi bagaimana lihat dulu. Bukan saya fokus yang saya 300. Mereka bagaimana hari ini. Mungkin hari ini mereka bagaimana 2 hari sekali bisa fokus menjadi 300 atau mereka pairing. Bukan fokus saya yang tutup selesai 300 berhenti, saya poin saya. Poin saya enggak penting, bukan enggak penting, enggak fokus. Penting di bawah saya akan bangkitkan core 2 orang kiri, kanan 2 orang kiri itu akan memfokuskan mereka membangkitkan untuk mereka untuk sukses. Itu lebih penting. Makanya Anda jangan mau hanya sales master, jangan hanya auto sales master, harus fokus Diamond Master. Kalau Diamond Master pasti kiri 2 orang, kanan 2 orang pasti akan bangkit. Itu aja. Oke, Pak Boas. Ya, Pak Timo, thank you untuk tambahannya. Oke, ya teman-teman semua, barusan kita belajar ya dari hygiene mengenai sesuatu yang menurut saya sih penting banget ya, karena saya pribadi juga mengalami seperti apa yang disampaikan tadi, terutama mengenai kerjasama atau tim antara sponsor dengan partner ya. Ini itu memang modal utama kalau menurut saya. Kita nggak bakal bisa naik peringkat kita nggak bakal bisa sukses kalau kita itu tidak punya hubungan yang baik antara sponsor dan partner. Itu harus masing-masing memang harus ada harmonis ya, harus ada hubungan yang harmonis, harus ada kerjasama yang bagus, komunikasinya juga bagus, ada saling trust, percaya satu dengan yang lain, saling mensupport ya, saling memperhatikan. Kalau tidak, itu bagaimana bisa poin-poin itu bisa terakumulasi dari grup kiri, grup kanan. Kan nggak mungkin gitu ya. Apalagi ada yang sakit hati, ada yang tidak suka sama si A, si B, ya otomatis nggak bisa berkembang begitu. Ya, jadi ini saya rasa penting banget bagaimana hubungan antara sponsor dan partner. Partner ini adalah orang-orang yang memang sudah punya keinginan untuk menjalankan bisnisnya ya. Jadi kepingin supaya bisa menjadi sales master maupun auto sales master maupun menjadi diamond master, auto diamond master dan selanjutnya begitu. Ya. Poin utama kita harus punya good relationship dengan mereka, kerjasama yang bagus. Itu yang menurut saya penting sekali untuk kita semua untuk kita perhatikan dan kita jalankan. Ya. Jadi terima kasih banyak Hejin untuk untuk penjelasannya ya, untuk sharingnya pada sore hari ini. Nah, teman-teman mungkin saya percayalah dari sekian banyak poin yang tadi disampaikan, teman-teman juga pasti menangkap banyak hal ya. Nah, silakan saja teman-teman untuk men-sharingkan maupun kalau kurang jelas mau bertanya silakan saja, bisa lewat chatting atau bisa juga langsung buka mic ya, dipersilahkan. Jadi ini forum untuk kita semua, kita bebas ya, manfaatkan acara ini untuk kita belajar bersama ya, memperkaya pengetahuan kita mengenai atomi. Yuk, silakan. Siapa yang mau memulai? Saya sedikit tambah. Pak Silakan. Puas sama Ibu Dia hari ini luar biasa. Kenapa, Pak? Why? Karena saya pertama Pak Puas sama Ibu Dia sekarang kelihatan luar biasa. Ibu Dia cantik, pakai kosmetik apa. Saya harap Anda kalau ikut meeting semaksimum yang kita harus siap hati, kelihatan dan pikiran. Jangan hanya ikut meeting aja. Anda kalau Anda semuanya kalau ikut meeting sehati, pikiran dan hati kelihatan dan
otak dan ini semuanya persiapan luar biasa, pasti akan lebih. Saya ini bicara poin tinggi orang, kalau grup ada orang partnernya hanya poin tinggi akan bisa tinggalin nggak akan susah. Tapi orang ikut sistem luar biasa, walaupun poin sedikit pun pasti sponsor lebih suka. Karena apa? Ada kesempatannya nanti ada. Bukan penting poin, ya. Saya hari ini ingat juga, bukan penting poin. Yang penting ikut sistem meeting segala macam. Itu yang paling penting. Itu yang usul saya. Oke, thank you Pak Timo. Terima kasih. Ya, fokus jangan poin ya, tapi fokus kita bagaimana kita bisa nantinya ke depannya itu bisa membangun fondasi yang kuat ya dengan tim kita. Itu yang lebih penting. Oke, yuk silakan. Saya Pak. Siapa ini? Listen. Listen. Oke, yuk Listen silakan. Ya, mau tanya soal yang tadi yang ada versus itu ya, ada VS itu ya. Itu kan yang pertama fokus, action, talk, ing-nya itu apa? Ke satu itu. Terus di atasnya itu apa ya? Kalau saya pakai Google itu perusahaan penjualan mobil versus Diamond Master. Ci, itu Sales Master sama Auto Diamond Master, Ci, tadi yang Pak Timo jelasin. Ya, itu Kiri yang itu paling Sales atas Master, itu. kanan Ya, itu saya Diamond jelasin ya. Master. Yang paling atasnya perbedaan tujuan, goal. Oh, perbedaan tujuan. Tadi akan berbeda dengan yang goal-in, yang goal-in tahu ya, yang dapat yang finishnya beda. Kalau yang tujuan berbeda, itu pasti akan finishnya beda. Kalau fokus yang auto sales master dan fokus yang menjadi diamond master itu akan berkembang dan semuanya beda. Ada orangnya bilangnya kalau fokus yang hanya sales master aja itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu udah 2.500.000 kiri 2.500.000 sekarang udah aman selesai. Tapi di bawahnya susah sekali berkembang. Tapi fokus mau sales, mau diamond master pasti akan di bawah ini. Makanya ada perbedaan tujuan. Saya harap Ibu Listen menjadi auto sales master. No, Ibu Listen akan di bawah orangnya menjadi auto sales master dan diamond master. Itu yang tujuannya. Oke. Jadi sebaiknya kalau misalnya untuk posisi, kan di sini ada yang posisinya baru sales master seperti saya, ada juga yang belum sales master kayak gitu. Sebaiknya kita fokus ke yang auto sales master atau ke diamond Pak untuk saat ini. Jadi kan step by step atau gimana Pak? Ya. Kalau orang fokus yang oke, saya bisa jawab nih. Kalau fokus sales master, dia hanya poin. Fokus hanya dia poin. Ya, dia capai itu poin. Kalau poin itu every time itu hanya poin. 2.500 kanan, 2.500 kiri, udah selesai. Happy. Tapi orang fokus yang diamond master bukan penting poin. Poin만 lebih nggak apa-apa. Lebih penting di bawah. Ada yang di bawah 2 orang, kanan di bawah orang. Walaupun mulai pun, kalau fokus diamond master itu, mulai langsung fokus member, partner. Makanya glowing. Saya bukan hanya fokus 2.500 supaya di bawah mereka itu poinnya berapa itu akan bisa kontrol. Makanya lebih berkembang. Tapi saya mau fokus hanya auto sales master. Saya udah 2.500, 2.500. Kemudian hari ini saya lihat, oh saya kiri kanan 300 PB kurang 50. Saya tutup selesai. Tapi di bawahnya enggak. Makanya lihat juga ada orangnya kanannya luar biasa, kirinya. Makanya ya misalnya di bawah orangnya kanannya luar biasa, tapi kirinya kurang. Tapi dia menjadi sales master. Happy dia, tapi membernya enggak happy. Mengerti ya? Ya Pak, mengerti Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Listen. Ibu Christine lagi. Iya. Ngilangin stres ya. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan atau menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan sama Ejin.
Saya deh sedikit ya. Silakan. Ya tadi bagus juga sih, karena ini bisnis network marketing, jadi udah pasti kita kerja secara teamwork, udah pasti kita kerjanya nggak sendirian gitu, udah pasti kita kerjanya bekerja sama, yaitu dengan sponsor dan juga dengan partner member kita di bawah gitu ya. Ya kita ini pasti ada di posisi ya khususnya ini udah partner ya yang menjalankan artinya udah serius menjalankan bisnisnya. Biarpun kita anggapan misalnya kita udah partner pun, tapi kita udah menjadi sponsor dari member-member kita gitu ya. Jadi posisi kita tuh jangan berarti nih Pak Timo, oh berarti Pak Timo tuh dicapnya udah sponsor aja gitu ya. Tapi Pak Timo juga adalah partner dari sponsornya gitu. Jadi setiap kita itu harus bisa tadi yang saya dapetin sih ya bagus banget sih. Jangan karena misalnya mentang-mentang posisi kita udah di atas gitu ya, udah sponsor leader ini gitu ya. Jadi kita hanya menjalankan apa yang sponsor ini aja, tapi jangan salah kita adalah partner buat sponsor kita juga. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai partner untuk sponsor kita, tapi sebagai sponsor untuk partner kita gitu ya. Tadi poin-poin yang disampaikan juga bagus banget. Jadi artinya di sini memang semuanya nggak ada yang sempurna gitu ya, baik sponsor maupun partner gitu ya. Tapi makanya harus menjalankan semuanya pakai hati gitu ya. Tadi saya dengar berulang kali dia selalu berkata menjalankan pakai hati gitu ya. Karena di sini kita butuh kerjasama, butuh saling pengertian. Artinya kita perlu mengerti juga satu sama lain di antara kita berbeda gitu. Setiap kita punya kelebihan, kekurangan gitu ya antara sponsor dengan partner kita gitu ya. Tapi apa ini? Jangan lupa di ujung pisau. Ini Mr. Bear siapa ya? Oh, Mr. Bear itu ini toh, Pak Bernard. Pak Bernard. Ya, Pak Bernard jangan mentang-mentang di ujung pisau, jadi semuanya harus ke ujung pisau. Karena Pak Bernard juga sudah menjadi sponsor untuk partner-partner Pak Bernard gitu ya. Jadi di sini kita punya dua posisi gitu. Jadi jangan lupa ya, ini kita harus belajar gitu ya. Memang nggak mudah gitu ya, tapi ya balik lagi gitu dengan kita mengikuti meeting seperti ini gitu, kita mengerti lebih banyak gitu ya. Kita di sini kita berhubungan dengan sesama teman partner kita gitu ya. Di sini kita akan lebih saling mengerti dan saling mengenal satu sama lain dan kita belajar. Jadi tadi kan juga dibilangin kita jangan kita jangan sebagai di posisi sebagai sponsor gitu ya. Sebagai sponsor ya kita jangan minta ini partner harus gini gitu ya. Partner harus support sponsor segala macam gitu ya. Tapi di pihak partner pun juga kita nggak boleh sponsor harus gini nih. Sponsor pokoknya harus support saya segala macam gitu ya. Tapi tadi juga kita belajar gitu. Di sini kita harus punya kekuatan untuk bertahan walaupun ini tadi dia menginginkan partner yang cerdas ya. Walaupun sponsor kita misalnya ada atau nggak ada, sponsor kita support atau nggak support gitu ya. Jadi artinya karena kita juga akan menjadi sponsor, kita juga akan menduplikasikan apa yang kita lakukan kepada partner-partner kita nanti gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan kita harus pikirkan juga. Jadi karena semua itu terduplikasi oleh bawah-bawah kita gitu. Itu aja sih. Nggak tahu nanti mungkin mau tambahkan. Saya tambah sedikit boleh hari ini banyak bicara ini. Boleh Pak? Ya boleh Pak. Suppose-nya satu orang, partnernya berapa orang? Panjangnya ya. Saya sendiri saya satu sponsor, partnernya banyak sekali. Waktunya lebih banyak, jangan menunggu sponsor turun ke bawah. Kalau semakin partnernya telepon, kemudian hubungin bagus, bisa fokus. Semakin besar, semakin ini, nanti
sponsornya ini, sponsor juga harus hati anggap harus fokus ke bawah. Tapi semakin lama, semakin ini leader yang utama itu sulit sekali menurunkan ke bawah. Makanya kita itu hanya terbatas ya. Saya sendiri, saya juga sponsor, saya juga adalah partner. Saya every time saya telepon ke Helen. Every time Helen komunikasi. Mungkin 1 hari 10 menit atau 1 hari ini. Kita every time itu saya komunikasi. Helen bukan minta itu, PB bukan minta ini. Hanya ada jaringan hubungan dengan Helen. Saya every time telepon ke Pak Boas dan Ibu Ling, kadang-kadang Erwin, mungkin lain-lain ya. Tadi juga ada telepon Pak Putih juga. Saya juga suka telepon Ibu Ika, Ibu Lison, mungkin beberapa orangnya suka telepon. Saya obrol-obrol. Saya juga bicara dan saya dengar juga. Itu komunikasinya jangan putus. Makanya penting sekali jangan pengharapan sponsornya punya waktu itu punya saya semua. Sponsor waktunya ada terbatas. Makanya semakin Anda kejar ke sponsor, bisa sponsor memberikan waktu, tapi jangan menunggu sponsornya turun ke Anda. Oke ya? Ibu Lia mau bicara? Ya. Saya mau bertanya ke Miss Hejin. Saya mau bertanya, mungkin Pak Timo atau Feby bisa bantu terjemahkan ya. Feby. Oke, Feby ya. 질문했습니다. Begini, Miss Hejin pernah posisinya Miss Hejin itu pernah sebagai partner ya terhadap sponsornya. Dan saat ini Miss Hejin posisinya adalah seorang sponsor terhadap partner-partnernya. Nah, menurut Miss Hejin, ketika Miss Hejin masih posisi seorang partner, bantuan seperti apa dari sponsor yang menurut Miss Hejin itu paling berarti sehingga bisa membuat Miss Hejin menjadi sponsor yang sukses untuk partner-partner. Ngerti, Feb? Ya, oke, thank you. 이혜진님 질문이 있습니다. 그때가 파트너가 이었잖아요. 파트너가 되었을 때 어떤 도움이 제일 중요하다고 생각하시고 지금처럼 좋은 스폰서가 될 때까지 어떻게 도움을 잘 중요하다고 생각합니까? 이해되세요? 소리 파트너가 됐을 때 뭐가 중요하냐고 그 말인 것 같아요. 파트너였을 때는 어떤 도움을 많이 받았었고 이제 좋은 스폰서로서의 역할들은 어떻게 감당하고 있는지 그건 같아요. 이제 책임감이라고 생각을 해요. 책임감. Feby. Yang paling penting itu adalah tentang tanggung jawab. 파트너가 나왔습니다. 그러면 그 파트너를 어떻게 해서든지 성공시키기 위해서 같이 바닥을 기었어요. Nah, jadi saat kita mendapatkan partner di situ kayak dibimbing partnernya sampai terus-menerus sampai sukses, dan itu kan memerlukan tanggung jawab dan juga konsistensi dari sponsornya itu sendiri. Sampai paling ke bawah. Dari paling bawah. 계속 sponsor 같이 itu 불러주고 같이 만나주고 함께 이렇게 그 힘든 과정을 같이 해줬어요. 네. Nah, jadi sponsor itu kayak harus turun sampai ke tingkat yang paling bawah, harus ditemui terus, harus dibantu terus, dan dalam hal yang sulit pun harus tetap kayak berjalan bersama-sama seperti itu. 그 파트너는 스폰서는 완벽하지 않아요. 때로는 파트너가 스폰서를 품어야 할 때가 많아요. Nah, kita juga harus berpikir bahwa kalau untuk partner itu, sponsor itu tidak ada yang sempurna, karena di sini kita juga sebagai partner juga harus sambil berusaha juga. 잠시만요. kadang-kadang partner 끌어만 partner 스폰서하자, tapi partner sendiri perlu merangkul sponsor juga, perlu merangkul sponsor juga. 그거를 감당을 해야 돼요. 스폰서는 완벽하지 않기 때문에 부족한 점이 있고 내 눈에 아닌 것들이 많이 있다 하더라도 좋은 점만 바라보고 가야 합니다.
Nah, di situ harus kita tekankan juga dalam hati kalau sponsor itu tidak selamanya sempurna kan ya. Nah, di situ untuk yang tidak sesuai dengan kita abaikan aja, kita lihat yang bagus-bagusnya kemudian diduplikasi. 부딪혀서 좋을 게 나한테 하나도 없어요. Nah, terus kemudian kalau menabrak seperti itu kepada saya juga tidak akan ada yang bagus juga sih. 아브라. 무조건 참으라는 게 아니에요. Nah, kita juga nggak selalu harus menahan diri kayak gitu. 예의를 갖춰서 부드럽게 공손하게 할 말은 해야 합니다. Nah, kita sambil menghormati orang lain itu dengan lembut kita bisa memberitahu apa yang kita pikirkan. 태도가 엄청 중요해요. 태도. Yang paling penting itu adalah attitude-nya sebenarnya. 네. 감사합니다. Nanya lagi, Feb. 네, 또 하나 더 질문이 있습니다. Kalau kalau posisi Miss Hejin sebagai seorang partner, bantuan dari sponsor seperti apa yang menurut Miss Hejin itu paling diperlukan untuk membuat seorang partner itu bisa sukses? Gitu. 혜진님 파트너가 되었을 때 어떤 도움인지 스폰서에 주는 도움인지 제일 우리에게 영향을 미칠 수 있는지 그런 질문이 있었습니다. 이해되세요? 해석 좀 해주시겠어요? 예. 파트너의 위치에 있을 때 스폰서로부터 어떤 도움을 받았을 때 가장 좋은 효과적인가? 스폰서는 저는 이제 해보면서 스폰서는 파트너보다 2배로 더 열심히 해야 돼요. 그런 모습을 보여줘야 돼요. 그게 최고예요. Nah, menurut saya di situ yang paling penting adalah saat sponsor itu menunjukkan usaha yang lebih keras 2 kali daripada si partnernya. Nah, itu yang paling penting menurut saya. 그런 모습을 있어야 할 자리에 항상 있어주고 스폰서는 Nah, sponsor yang tetap ada di samping kita. 파트너보다 2배로 열심히 뛰겠다라고 그것을 파트너한테 보여주는 게 최고 스폰서의 좋은 모습이라고 생각합니다. Dibandingkan dari partnernya itu dia berusaha lebih keras dan menunjukkan yang kayak etika bekerja kerasnya itu lebih dari partnernya sehingga bisa menjadi contoh buat partnernya itu sendiri. 저희 스폰서들도 그렇게 해주셨고 저도 그렇게 하고 있고 파트너보다 더 열심히 뛰어주는 모습을 파트너들에게 보여주는 게 정말 다시 말하지만 그게 성공의 길인 것 같아요. Nah, untuk para sponsor yang menunjukkan usaha yang lebih keras daripada si partnernya ini, disebut sama Ibu Hejin ini adalah jalan dalam kesuksesan kayak gitu. Jadi bantuan itu tidak harus dalam bentuk kasih PV ya. No. Ya, kan banyak orang merasa sponsor saya tidak bantu. Setelah ditanya bantuan dalam arti apa? Nggak pernah kasih PV, begitu ya. Nah, karena nanti TV saya akan penting. Ya, karena nanti kita ini ketika posisi kita partner, kalau kita mengharapkan PV ke sponsor, nanti sebagai sponsor kita juga akan diminta PV dari duplikasinya sama gitu ya. Jadi bantuan yang benar-benar membuat kita nantinya seorang partner bisa sukses menjadi sponsor yang baik buat downline kita itu apa? Tadi dikatakan kerja keras, memberikan keteladanan kerja keras itu satu gitu ya. Ya. Ada yang lain. Tidak usah cuma. Ya. Betul Ibu, saya juga merasa begini. Kalau partnernya minta PV di atas terus ya, nanti dia juga harus melakukan juga ke bawah juga bantu PV terus ini. Lebih bagus bukan bantu PV. Memang sih bantu PV itu saya kalau misalnya butuh barang saya beli, mungkin yang mana itu hak sponsornya. Kalau misalnya sponsornya merasa saya sendiri ya, tapi saya jaringannya, kita juga jaringannya banyak sekali. Mana yang kita bantu itu nggak tahu kan. Makanya kalau jangan merasa sponsor partner itu minta PV ke atas terus. Kalau minta PV atas, nanti duplikasinya Anda juga akan melakukan, di bawah juga minta PV juga. Makanya sekarang
saya harap tidak mau minta PB di atas, saya mau lakukan. Cuman kalau atasnya mau waktu belanja beli yang PB bantu, bukan saya minta PB, sponsornya beli belanja yang orang yang bantu itu oke, tapi bukan itu minta PB, menolongkan itu syukur, tapi atasnya kalau di bawahnya saya mana bantu, tidak ada PB bantu. Ya kalau minta PB bantu itu tidak akan, head PB bantu aja udah lumayan cukup. Ya makanya Anda duplication. Ya mungkin nggak tahu, saya juga leader bagus nggak bagus itu saya nggak sendiri nilai. Saya juga mungkin etiket itu mungkin saya juga perlu belajar, mungkin emosional juga perlu belajar. Saya nggak sempurna, tapi saya usahakan kita itu jalan semua. Makanya Anda, saya nggak tahu melalui dari saya menjadi duplication bagus nggak. Mungkin ada di sini belajar dari saya bagus, mungkin ada di sini tidak cocok dengan saya juga mungkin bisa terjadi. Tapi yang kita begini, hal yang bagus kita menerima aja. Saya juga sama aja. Saya banyak sekali, saya juga sebagai leader yang organisasi, saya banyak belajar yang lebih banyak belajar itu daripada orang yang bagus terus ke saya itu enggak. Lebih banyak belajar itu dari orang yang membuat sulit ke saya itu, saya lebih banyak belajar tentang leadership. Daud itu lebih banyak belajar leadership itu dari Saul, bukan dari Samuel. Ya itu, oke ya Ibu ya. Saul banyak belajar dari Saul. Boleh bertanya? Ya boleh, siapa? Silahkan Pak Edi dari Palembang. Salam. Oke, Edi. Pak Edi. Suara ya Ibu, Pak. Suara dulu, suara. Ya, terima kasih leader-leader yang ada. Saya baru join nih 3-4 hari. Saya ingin luar bertanya. biasa, masih hangat. Ya, saya ingin bertanya. Yang pertama mengenai strateginya, karena saya dulu pernah jalankan MLM juga, mungkin beda sekali dengan Atomi. Itu kita mencari member dulu dengan menjelaskan plan-nya dan produk-produknya, atau kita memperkenalkan dulu supaya mereka konsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang sebaiknya kita rekrut sebagai member? Apakah orang yang mampu saja, atau orang yang juga tidak mampu tapi dia punya semangat? Ini dua yang saya ingin tanyakan dulu. Terima kasih. Oh, Ibu dia mau bicara atau saya seri? Boleh. Saya jawab, nanti Pak Timo bisa lengkapi. Ya, oke. Ya, jadi siapa yang bisa kita rekrut sebagai member? Siapa saja Pak Edi, Pak Edit yang punya keperluan ya. Jadi di Atomi ini basicnya semuanya kekuatannya di produk. Jadi buat kami, menurut kami siapa yang kami bisa rekrut jadikan member Atomi. Saya melihat mereka yang masih punya rambut, mereka yang masih punya gigi, mereka yang masih punya kulit untuk dirawat. Jadi intinya siapa saja bisa kita rekrut, dan khususnya orang-orang yang kita ingin bantu ya untuk ubahkan hidup mereka. Karena banyak orang yang mencari kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang seimbang. Seimbang dalam arti kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, keuangan, dan hidup menjadi berarti buat sesama. Dan itu kita bisa dapatkan di Atomi. Jadi buat kami, siapapun kami akan perkenalkan Atomi dengan visi misinya, dan biasanya kami hadir memperkenalkan produk itu melihat kebutuhan orang yang ada yang kami temui. Kalau orang tersebut concern dengan produk, kami masuk dari produk. Kalau orang tersebut lagi sedang membutuhkan financial freedom, kami masuk dari plan. Kalau orang-orang mungkin anak-anak muda, kami bicara tentang impian. Jadi kita bisa menghadirkan Atomi dengan berbagai sudut yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya nanti kita ketemu di tempat yang sama. Dan siapa yang kami rekrut, apakah hanya orang yang punya uang atau orang yang biasa-biasa pun bisa. Siapa saja kami tidak pernah pandang bulu. Orang yang punya uang maupun orang yang serba pas-pasan. Karena meskipun orang itu pas-pasan, di balik dia pasti ada ratusan teman-teman lainnya yang masih bisa mendapat manfaat dari produk Atomi ini gitu. Jadi kami ini di Atomi ini beda dengan network yang lain.
karena tidak membutuhkan biaya join dan harga produk di Atomy bermacam-macam. Mau produk yang mahal ada, mau produk keseharian yang murah pun ada. Gampangnya kopi satu saset 2.000 rupiah pun di Atomy ada gitu, dan kopinya sudah kelas dunia. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk kita bisa menjadi berkat ke sebanyak mungkin orang. Siapapun, keluarga, teman di komunitas kita pasti akan kenalkan Atomy. Itu, Ko Hedit. Mungkin Pak Timo mau tambahkan. Ya, yang pertama Anda, yang Pak Adi namanya. Bapak, terima kasih join di Atomy di grup kita. Memang Atomy ini memang MLM, tapi kita yang penting sekali kita bagaimana yang kita harus melakukan. Ada sistem, mungkin ada macam-macam, tapi yang penting sekali pola pikir saya. Kalau orang yang kaya sekalipun, nggak tentu dia jalan Atomy yang bagus. Orang yang mampu pun belum tentu dia Atomy bisa bagus. Yang penting, dia pola pikirnya bagaimana mau sukses dan berjuang dan positif. Itu yang orangnya. Orang kalau gabung siapa saja boleh. Mungkin 100 boleh, 1000 juga boleh. Di situ dari 1100 pun mungkin 2-3 orang aja udah sukses, mungkin udah auto customer, luar biasa, no problem. Yang penting, orang misalnya, Anda jangan melakukan mau jalan Atomy ini untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk sehari-hari uang itu saya mencari Atomy itu, pertama jangan mencari uang untuk kebutuhan Anda. Pertamanya saya no, jangan. Yang pertama, untuk buat Atomy itu saya ingin mau minum hemoin, tapi uangnya saya keluar nggak mampu. Ya, gimana orang biasa? Misalnya ada yang satu piring mungkin 2 kali dapat. Saya udah dapat uang 1 juta. 2 kali piring berapa? 1.600. Ya, kalau 1.600 itu bisa dapat 1.600. Kalau mau sukses Atomy, 1.600 itu beli produk Atomy, minum sendiri. Why? Kalau misalnya produk yang memakai yang enak dan itu, orang lihat berbeda. Ada yang kemarin ada orang di Samarinda ya, teman saya. Dia dulu nggak bisa minum hemoin, alergi mukanya. Alergi muka, akhirnya dia dulu nggak terlalu percaya hemoinnya. Nggak percaya dia ini, karena dia belum pengalamannya ya. Akhirnya dia, waktu itu dia alergi muka, akhirnya dia minum hemoin, akhirnya berubah, 1 hari langsung berubah hemoinnya. Terjadi apa? Dia udah berubah, belanja langsung 1 set. 1 set berarti 4 ya. Beli hemoin 4 langsung 200 PB terjadi. Tergantung pemakai Atomy, tergantung ini. Makanya pola pikir itu saya enggak ada uang, selama-lamanya enggak ada. Kalau walaupun saya enggak ada uang, saya berjuang, saya mau minum hemoin. Bukan saya mau dapat itu saya uang pakai ke sehari-hari. Makan enggak pun saya sebenarnya mau pilih uang ada makan, mau beli makanan atau beli produk Atomy, saya pilih produk Atomy. Why? Kalau saya produk Atomy, semakin saya mengenal produk Atomy, semakin saya mengerti Atomy, semakin saya ada efek ada Atomy. Pasti saya melalui saya bisa banyak bicara hemoin bagus, gini bagus. Tapi saya hanya makan enaknya, perutnya kenyang. Tapi enggak ada uangnya habis. Tapi minum hemoin, minum yang produk Atomy akan datang. Saya menjadi produk terbaik pribadi. Makanya tadi bilang produk penting apa? Lebih bagus saya pakai dahulu. Chef customer lebih pakai dahulu akan datang banyak sekali bicara. Ibu mukanya beda ya. Kalau Anda udah dengar dari teman-teman, you pernah pasti operasi ya. Kalau Anda tanya operasi di mana Anda yang ini? Kemudian you di mana itu mukanya beda. Itu udah Anda udah sukses Atomy. Oke? Satu lagi saya ingin bertanya, apakah produk-produk di Atomy ini karena sudah jalan 11 tahun, apakah produknya itu sering naik-naik? Karena pengalaman saya di multi-level begitu, naik setiap tahun naik. Ya, oke. Kalau kami lihat harga hampir tidak pernah naik ya Pak, kecuali tidak ada pilihan harus naik begitu ya. Misalnya aja contohnya koyo.
kapan hari harga koyo itu 300 berapa ya? Ada kenaikan sedikit tapi dikompensasi dengan PV ditambah gitu, Pak. Jadi biasanya Atomi itu kalau toh harus menaikkan harga karena kondisi sudah tidak memungkinkan, mereka ada kompensasi dalam bentuk poinnya ditingkatkan juga. Seperti itu. Kami tidak melihat ada kenaikan harga yang up and down ya. Harga yang patokan harga itu kalau kami lihat dari harga Korea ya stabil segitu terus gitu. Kalau kita beli PO ke Indonesia naik turun karena kurs won dan karena harga kargo. Tapi basic price-nya tidak ada naik turun. Juga harga yang di web Indonesia dari awal buka sampai sekarang juga 99,9% harganya tidak ada perubahan kecuali koyo. Sempat naik sedikit tetapi ada kompensasi PV-nya naik. Iya, karena kalau kita lihat logikanya, biasanya kalau produk itu laris, mestinya dia bisa tetap bertahan, bahkan bisa lebih murah produksinya. Itu yang Karena kan dilakukan makin banyak yang konsumsi, makin banyak, mestinya produk itu makin lebih murah begitu. Tapi di tempat lain, itu produknya makin lama makin naik. Yang beberapa atom yang contoh, hemoin waktu dulu yang pertama jual, memang hemoin dulu juga sekarang juga di Korea harganya sama. Ya, sama ya. Kemudian di Korea justru harganya turun. Kemarin harga tetap tapi waktu dulu juga jumlahnya ditambah. Enggak, saya jelas sebentar ya. Saya bicara ya. Ya, waktu dulu memang hemoin satu beli 100.000, dua beli 200. PB tetap harganya satu beli 100, empat beli lebih murah kan. Tapi mereka itu berubah. Justru hemoin itu harganya turun 84.000. PB-nya lebih naik, harganya lebih turun. PB-nya lebih turun karena dulu beli sama harga 100 PB kan. Tapi sekarang lebih enaknya apa? PB enggak naik pun harganya tetap turun. Yang kedua, zaman dulu odol, pasta gigi, dulu gramnya 180 gram. Dulu harganya sama 180 gram, tapi sekarang berapa gram? 200 gram. Tambah 20 gram, tapi harga enggak naik. Kemudian 6 sistem toner dulu 120 gram, 120 mili naik pertamanya 100 mili, pertama 100 mili naik 125, tapi tambah lagi 105. Naik 120 menjadi 30 mili naik pun harganya enggak naik. Yang prinsip di Korea, dan kedua, Atomy, GS, Atomy berkembang satu sama-sama dengan pabrik. Kalau perusahaan yang lain beli barang order ke OEM-nya, OEM ke pabrik, ya model mau beli, mereka kasih yang kertas ya bayarnya 3 bulan, bayar 6 bulan, makanya mereka harganya naik. Tapi Atomy pesan barang ke pabrik dalam 1 minggu kemudian harga cash bayar langsung, makanya produk juga semakin berkembang dan harga juga tetap dan happy, yang sama-sama happy. Itu yang Atomy itu luar biasa. Pak, boleh nambah sedikit? Ya, oke. Ya, kalau yang saya nangkep ya dari kemarin yang di Global Success Academy juga, Atomy itu dia mengklaim kalau tahun ini tuh 2021 itu ada istilahnya yang genius of the end itu ya, N-nya tuh dan. Jadi kalau ada dua pilihan, kenapa nggak pilih dua-duanya gitu? Kalau di perusahaan lain itu harus memilih antara produknya bagus atau mau harganya murah. Kalau produknya bagus, pasti harganya dia tinggi. Kalau kualitasnya rendah, pasti dia harganya juga murah gitu. Kalau di perusahaan lain dia harus milih. Tapi di Atomy karena dia punya sistem yang must-teach itu ya, dia bisa memilih dua-duanya gitu. Karena dia juga bilang kalau dia karena Atomy memilih yang benar, dan yang kedua yang paling menonjol di Atomy adalah budayanya Atomy ya, di mana dia saling mencari apa tuh yang prinsip berpusat pada prinsip, terus yang pokoknya yang saling menguntungkan gitu ya antara partner sama antara member, terus distributor sama perusahaan itu sendiri sampai ke masyarakat itu saling menguntungkan. Jadi bedanya itu di budayanya Atomy gitu yang paling menonjol. Paling gitu aja sih yang saya tambahin.
Oke, thank you. Gitu ke AB, kira-kira sudah menjawab ya, ke AB ya. Baik, terima kasih banyak. Saya makin Oke, mengerti. prinsipnya Atomi itu kalau bisa ngasih lebih, dia pasti akan ngasih lebih, ya. Oke, ini saya akan baca chat ya. Di chat ini sudah ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin nanti bisa bantu Feby terjemahkan ke Miss Hejin ya. Oke. Ini aja diringkas aja. Oke, aku ringkas ya. Ini ada yang tanya, ini khususnya mengenai sponsor ya. Sponsor yang posisinya sudah di atas, sudah enak, itu nggak boleh egois, tidak peduli ke bawah, dan yang bawah yang kerja mati-matian. Bagaimana bila sponsor kita tidak menunjukkan kerja keras dari awal, tapi malah bergantung pada member yang ada di bawah kita? Gini aja, intinya begini, disamerikan pertanyaannya ya. Jadi bagaimana bila kita memiliki sponsor yang karena posisinya kebetulan dia di atas kita dan di bawah timnya berjalan dengan baik, begitu ya. Apa yang harus dilakukan begitu? Apakah mungkin sponsor itu, bagaimana membuat sponsor itu mau membantu kita yang di bawah? Gitulah intinya begitu pertanyaannya Ya, ya. itu memang Pak Hijin nggak kelihatan. 국장님 계세요? Kayaknya keluar, Pak. Ya, ya. Duh, Kita tinggal ngobrol sini jadi keluar deh. Ya, ya. Cuman saya mau salam tadi mau ini cuman dia udah keluar. Ada mungkin sibuk yang lain juga mungkin mati. Cuma sebentar. Oke. Atau ibu dia bicara aja deh. Ya, kalau saya ditanya bagaimana menghadapi leader-leader atau posisi teman-teman atau ada partner ya yang memang by position dapat posisi enak dan di bawahnya yang gerak gitu ya. Saya bilang itu satu itu kasih karunia Tuhan. Ya, jadi di tim kami pun ada ya yang istilahnya by position kiri kanannya jalan gitu. Tapi sponsor tersebut tidak banyak kontribusi ke perkembangan jaringan. Yaitu satu, untuk sponsor tersebut itu kasih karunia Tuhan ya, dia dapat posisi yang enak. Tetapi buat partner-partnernya, buat saya akan katakan partner itu bersyukur ya, karena partner itu ditaruh di tempat yang membuat dia akan semakin kuat. Karena bila kita mengembangkan Atomi ini 2 jalur, Atomi ini adalah bisnis 2 jalur, bukan bisnis 1 jalur dan 1 jalur mengandalkan sponsor. Tapi Atomi ini harus dibangun dengan kekuatan kita dan tim di bawah kita. Bersyukur kalau sponsor kita pun tetap bisa mengambil bagian. Dan saya rasa sponsor-sponsor itu pasti tetap akan mengupayakan ya, nggak mungkin nggak bergerak. Tetapi kita jangan pernah mengasihani diri sendiri atau merasa demotivated ya, ketika kita tidak mendapatkan bantuan dari sponsor kita langsung gitu. Karena di atas sponsor kita pun masih ada sponsornya lagi, ada sponsornya lagi. Nah, bantuan itu yang paling berarti buat saya adalah bantuan kita diberi knowledge, diberi hati, dan diberi semangat. Lebih dari diberi member. Diberi member, diberi poin, itu seperti makan permen. Manis sekali-sekali. Kalau kita dapat lemparan poin, itu enak hanya sampai kita bonusnya keluar. Besok sudah lupa lagi manis yang kemarin gitu ya. Tapi kalau kita mendapatkan semangat, kita mendapatkan knowledge, kita menangkap hati ya, bagaimana menjalankan Atomi ini, itu bantuan yang akan terus membuat kita bisa terbang lebih tinggi. Itu seperti kekuatan ya yang membuat kita bisa terus melangkah, karena kita akan perlu kekuatan itu untuk kita bisa merangkul ke bawah ya gitu. Jadi kita tidak pernah bisa memilih kita ini lahir di tim yang mana. Ada juga partner yang lahirnya muncul di tempat yang tidak ada support dari kiri dan kanan. Di Atomi kita punya pertemuan seperti ini, punya Zoom meeting, punya kelas-kelas online seminar dari Atomi, itu yang kita manfaatkan untuk membangun
kekuatan tim kita. Ya, saya pribadi bersyukur karena saya punya partner kiri dan kanan gitu. Jadi sampai mau kemanapun saya tetap bergerak gitu, dan itu kekuatan yang luar biasa. Jadi teman-teman yang merasa di posisi sendiri, nggak ada support, jangan takut. Kita semua sama. Di Atomi ini semua pasti mencapai keberhasilan, itu pasti capek ya. Kita tetap berpartner, saling support, saling memberi semangat. Nah, buat para teman-teman yang sudah menikmati hasil juga, kita pun tetap harus memperhatikan ya sampai jauh kedalaman ya. Harus tetap membangun jaringan sampai paling ujung bawah begitu. Ya, itu yang bisa saya sharingkan dari pengalaman saya. Mungkin ada teman lain yang bisa melengkapinya. Terima kasih. Kalau saya juga ya, merasa saya itu sukses banget ya. Tapi saya juga sebenarnya jaringan yang buruk saya. Yang utama saya mulai Atom itu bukan jaringan yang luar biasa. Jaringan yang saya di atas sama sekali enggak ada. Walaupun ada pun sama sekali seperti enggak ada. Sama sekali nggak mendukung. Apakah saya waktu mulai, saya terjadi begini, saya mau lebih bagus putus asa, tidak jalan aja. Saya nggak penting. Yang penting saya mau jalan atas apa. Cuma saya hanya 3 memilih. Yang pertama, mertua Helen adalah sponsor yang paling utama saya. Dia itu ada kelemahan itu apa-apa. Dia yang bisa aja, saya yang pakai dia. Yang dia mungkin kirim barang apa yang itu. Yang Helen itu karunianya mengajar. Karunianya apa? Saya kelebihan itu Helen itu saya kerja sama aja. Dan saya sendiri. Saya adalah Helen kanan. Memang Helen itu kanannya main, kirinya ada main. Helen kanan, kiri. Ada orang yang ibu Li kanan. Ada yang ibu Choi, satu ibu. Saya kanan lagi. Saya kiri kanan terus. Akhirnya saya posisi nggak bagus. Anda juga jangan pengharapkan sponsor yang bagus. Yang penting saya harus menjadi sponsor yang bagus. Saya harus bagus. Saya mau berjuang. Anda kalau sponsor nggak bagus, cari aja ke atas. Cari aja di atas siapa yang saya bisa kerja sama. Misalnya ada yang kerja orang yang nggak cocok. Cari aja di atasnya kerja sama. Orang itu atas. Pokoknya salah satu antara di atasnya siapa bisa kerja sama aja. Oke, luar biasa. Ini tadi Hejin sebelum pulang dia kirim dua yang ini saya akan sharingkan. Di sini adalah MOM, FDA di Amerika, US Food and Drug Administration. FDA adalah Atomi udah lewat, tidak ada yang racun. 99,9999% tidak ada racun. Itu dari Atomi. Itu yang kedua. Congratulations Atomi. Di Korea udah lewat Amway udah menjadi juara di Korea. Tepuk tangan dong. Dulu tahun 2016 Amway lebih, sekarang udah mulai Amway udah turun, mereka turun, kemudian Atomi sekarang lebih tinggi lagi. Syukur ya, makanya udah mulai kita kalau di Korea udah Amway-nya udah lewat kita. Syukur ya. Jadi Korea udah, kalau dulu tanya Atomi di Korea ranking berapa? Ranking 2. Sekarang apa? Atomi adalah ranking pertama di Korea. Akan datang 2 kali lipat daripada mereka. Ya, tadi Hejin kirim sebelum keluar itu dia kirim ke saya. Oke, Ibu. Luar biasa dahsyat ya. Kita semua patut bersyukur ya sebagai Atomian, kita sebagai pemilik dari Atomi itu